Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi pertemuan ke-7 atau bab 7 mata kuliah Akuntansi Manajemen tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Nah, jadi pada bab ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing pada sebuah perusahaan, di mana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini, manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Nah, begitu pula dengan adanya evaluasi pusat investasi yang diharapkan, manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai pusat investasi. Sedangkan transfer pricing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang. Dengan demikian bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapatan yang optimal. Nah, langsung saja pelaporan segmen. Nah, di mana adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri atau wilayah geografis, bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama itu laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen ini sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Nah, selanjutnya definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan, di mana definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pebisnis, yang yaitu sebagai berikut. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi atau suatu departemen. Dalam beberapa hal, sebuah joint venture atau anak perusahaan lain yang bukan hasil dari investasi. Nah, beberapa segmen aktiva, kinerja dan aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional. Secara umum, aktiva, kinerja dan aktivitas yang biasanya terdapat dalam entitas yang sama. Nah, yang kedua itu segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Sedangkan yang ketiga itu segmen industri merupakan sebuah komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa yang sejenis yang berbeda, dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, serta industri jasa profesional dan sebagainya. Next, dasar pelaporan keuangan segmen. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, itu laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Yang keempat, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Nah, untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Ketika aktiva segmen merupakan semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh 2 atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi.
Untuk mengungkapkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Yang kelima itu informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Nah, penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Nah, dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri dan aktivitas segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Nah, dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Yang keenam, itu ada pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Nah, berikut ini adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan segmen, yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar, perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Nah, beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, yaitu penyajian dalam pelaporan keuangan segmen, di mana berikut ini merupakan cara bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua itu untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan. Yang ketiga itu menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual. Perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, evaluasi pusat. Nah, ada pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Nah, juga terdapat jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu pusat biaya atau cost center, di mana pusat pertanggungjawaban ini manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Nah, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga itu pusat laba atau profit center. Nah, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat itu pusat investasi atau investment center, di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Nah, jadi dalam akuntansi pertanggungjawaban, laporan kinerja disiapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban adalah sebuah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas unit tersebut. Menurut Hansen dan Mowen dalam Managerial Accounting, itu menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas serangkaian aktivitas tersebut. Nah, untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Selanjutnya, transfer pricing. Nah, definisi harga transfer atau transfer pricing itu adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi dalam perusahaan. Terdapat divisi yang menjual produk atau barang jasa disebut sebagai penjual, dan divisi yang membeli produk atau barang dan jasa itu disebut pembeli.
Nah, jadi sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau searching decision. Nah, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Yang kedua itu keputusan penetapan atau penentuan harga transfer jika dibeli di dalam perusahaan. Pada harga transfer beberapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, itu dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, itu memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, itu dapat membantu mengatur cash flow atau anak cabang perusahaan. Yang keempat, itu meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Yang terakhir, yang kelima, itu memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Nah, yang terdapat 4. Yang pertama itu metode market price, di mana metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Nah, jadi untuk menghitung harga transfer dengan metode harga pasar menggunakan metode minus jika dijual beli dilakukan antara divisi dalam perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu metode harga pokok. Nah, metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini juga digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Yang ketiga itu metode negosiasi, adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir itu metode koordinasi. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-7 atau bab 7 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.